Dan pemirsa, Metro TV Newsroom malam ini akan dipandu oleh Wahyu Wiwoho, Afiani Malik, dan Bosco Selamo, Fitri Megantara. Sudah dimulai, kita harus mulai segera, paling tidak transportasi umum. Bus. Nanti akan saya juga sampaikan ke gubernur. Bus listrik, kan? Taksi listrik, sepeda motor yang kita sudah bisa produksi mulai listrik. Skemanya seperti apa terserah pada gubernur. Apakah lewat electronic road pricing yang segera dimulai sehingga orang mau tidak mau harus masuk ke transportasi umum massal. Polusi Jakarta ya, sampai Jakarta Barat ini masuk juga di sini. Kita harus buka atau enggak nih? Aduh. Kalau bicara seperti harus buka ya. Gimana nih ya? Saya harus buka. Ini kita bukan sedang demo terus kemudian terkena gas air mata, bukan. Ini beberapa kali siaran penuh kabut ini ya. Penuh kabut. Memang Asap. beginilah kalau kita keliling di Jakarta Iya. di jam yang polusinya sangat tinggi. Iya. Betul. Jadi itu tidak terlihat jelas. Iya. Ya, Karena ini berdasarkan indeks gambarannya ya. seperti yang di studio kita adalah menyikapi apa yang dirasakan oleh warga ibu kota, termasuk kita. Betul. Ya, setiap hari ini sudah 2-3 minggu terakhir ini memang selalu disuguhi pemandangan yang kelam begitu ya. Jadi jangan GR ya warga ibu kota. Kalau misalnya Kenapa jangan GR? buka jendela gitu, berkabut bukan. Itu bukan kabut Tapi yang polusi. kemudian, Dan tapi adalah polusi gitu. Mungkin baik juga untuk merekomendasikan orang untuk menggunakan masker. Iya, dan itu sangat direkomendasikan Bang, terutama dari tenaga-tenaga medis di rumah sakit yang memang beberapa diantaranya sudah mengeluarkan imbauan untuk yang pertama mengurangi aktivitas di luar ruangan atau Karena kalau kualitas harus keluar udara ruangan, yang tidak sehat. yes, atau menggunakan masker. Maskernya pun juga macam-macam sekarang. Jadi maskernya mungkin kalau yang biasa itu yang seperti ini, tapi Iya. memang sekarang masker juga banyak yang berteknologi Yes. tinggi, Iya. punya daya filter Iya. yang lebih Lebih baik bagus, lebih bagus untuk untuk filter kesehatan. udara. Karena ini juga intinya ketika kualitas udara yang buruk menjadi membawa penyakit untuk diri kita. Iya. Satu lagi mungkin mau saya tambahkan, ada studi terakhir yang mengatakan bahwa polusi udara ini bisa menyebabkan huge reduction in intelligence. Bagaimana itu Apa itu? mengaruh pada Intelijensia. kemampuan berpikir atau Berpikir. intelijensia yang kemudian menurun. Efek Iya. terbesarnya adalah orang manula yang di atas 60 tahun. Pertanyaannya, apakah ini cerita baru untuk kita warga ibu kota di Jakarta? Tapi sebelum ada Sepertinya pertanyaan tidak. itu ranking polutannya Jakarta itu ranking berapa? Kemarin 2 Bang. Rekor. Hari ini Kemarin Kamis itu pagi 2. dan siang menjadi peringkat pertama terburuk dibandingkan Jangan bangga negara-negara dengan lain. peringkat pertama ya. Dari- Ini peringkat pertama yang Ada tidak bisa dibanggakan. dibandingkan dengan Mongolia, Dhaka, Ya. Bangladesh, Lahore, Pakistan, bahkan Hong Kong kita menjadi Ini peringkat data pertama dari terburuk. Air Visual ya, Ya. salah satu lembaga atau Visual. aplikasi Ya. yang memang mendeteksi kualitas udara Ya. di beberapa kota. Tidak semua kota padat penduduk di dunia ternyata kalau saya lihat ranking-rankingnya hanya 89 atau 90. Kita akan coba kita runut lagi cerita apa sebenarnya yang dialami oleh warga di Tapi Jakarta beneran ini, perih bukan ya? cerita baru. Ini mata saya beneran perih. Bukan cerita baru karena rekan kita juga Ade Mulya pernah Ya. melakukan penelusuran liputan di program The Nation Metro TV tentang kualitas udara Jakarta yang disebut-sebut paling buruk di Asia Tenggara. Kita lihat cuplikannya.
Polusi udara di Jakarta salah satu yang terburuk di dunia, bahkan beberapa kali bertengger di urutan pertama. Sejumlah orang mengajukan gugatan hukum demi hak mereka atas udara yang bersih. Berlebihankah? Saya mengajak Anda untuk menganalisa dan mencari solusinya. Sebetulnya, ini bukan kabar baru. Bahkan di tahun 2018, hasil studi Greenpeace dan IQ Air Visual menempatkan Jakarta sebagai kota dengan polusi udara terburuk di Asia Tenggara. Rata-rata harian kualitas udara di Jakarta dengan indikator PM2,5 pada tahun 2018 adalah 45,3 mikrogram per meter kubik udara. Atau lebih buruk 4,5 kali lipat dari batas aman dan batas sehat yang ditetapkan oleh WHO. Bagaimana tahun ini? Ini dia datanya. Siapa yang paling bertanggung jawab atas memburuknya kualitas udara di DKI Jakarta? Setidaknya dari data tahun 2016 ini kita bisa melihat kontributor utama dari memburuknya kualitas udara di DKI Jakarta adalah kendaraan sebanyak 47%. Sisanya dari industri dan juga sumber-sumber lainnya. Namun hingga kini belum ada upaya yang serius untuk menanggulangi masalah polusi udara di DKI Jakarta ini. Masalahnya, standar pencemaran udara yang dimiliki oleh Indonesia saja sudah berbeda dengan standar yang dimiliki oleh sipil internasional. Standar yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia sudah out of date dan belum pernah direvisi sejak tahun 1999. Kita ambil contoh, di level konsentrasi 0 hingga 65 mikrogram per meter kubik, dengan standar nasional dikategorikan baik. Bagaimana dengan standar sipil internasional? Di level 65 mikrogram per meter kubik dikategorikan sudah tidak sehat. Sementara di level 66 hingga 100 mikrogram per meter kubik dengan standar nasional dikategorikan sedang. Dengan standar sipil internasional di level 66 mikrogram per meter kubik sudah dikategorikan berbahaya dan tidak sehat. Itu data yang diperoleh dari The Nation ya, dengan Ade Mulia dan timnya. Tapi kalau kita lagi-lagi mengacu air visual yang menjadi perdebatan, kenapa saya bilang perdebatan? Karena termasuk saya memperdebatkan sebenarnya. Agak nggak terima juga Bang Don, Jakarta itu masuk peringkat pertama dengan kualitas terburuk sedunia. Ternyata itu datanya hanya dari 90 kota. Sementara kalau data dari PBB ada 559 kota di dunia dengan tingkat kepadatan penduduk di atas 1 juta. Kalau dia kalau mau 500 fair, kota itu Jakarta di mana? Nggak tahu. belum ada data yang Tapi menyebutkan sebetulnya itu. Artinya setiap kalau negara mau fair iya. di-compare dengan kota-kota yang padat juga. Tapi Wahyu, ini sebetulnya setiap negara ini memang memiliki indeks kualitas udara yang berbeda sesuai dengan kebijakan pemerintah masing-masing di negara tersebut. Tadi menyambung pernyataan dari Ade Mulia dalam The Nation ini, untuk AQI sendiri atau US Air Quality Index ini parameternya banyak. Ada PM2,5, PM10, nitrogen dioksida, sulfur dioksida. Sementara berdasarkan Permen nomor 45 tahun 97, standar indeks standar pencemaran udara di Indonesia hanya mendeteksi PM10. Dan untuk parameter PM2,5 ini masih digodok. Garis Itu bawah benar, untuk ikut masih standar digodok internasional yang sekarang sudah banyak untuk kemudian diterapkan masuk oleh dalam banyak negara parameter atau kota. pencemaran udara. Cuman kalau itu kan standar teknik ya, Iya. yang bisa memperlihatkan kualitas udara ya. Tapi kalau kita lihat dengan kasat mata, kita ada di Jakarta, kita ke Melbourne atau Sydney atau di kota-kota, kita akan lihat matahari itu jernih sekali. Langit itu bisa awan, langit biru. Atau bintang di langit malam mungkin ya Bang. Apalagi kalau malam hari. Tapi kalau di sini kita akan selalu lihat seperti selalu mendung. Betul. Pemandangan ini kalau saya bandingkan itu mirip kira-kira kalau kita ke Beijing setahun lalu atau 3 tahun lalu. Ya, yang pernah Sekarang dihadapi Beijing masalah malah yang sudah sama lebih ya, besar, lebih sudah bagus. bisa survive gitu. Oke, coba kita bergabung dengan Ade Mulia yang siap menceritakan apa pengalaman kemarin ketika liputan The Nation soal kualitas udara di Jakarta. Ade, Oh, ada di mana nih? Ade ada di pinggir Bundaran jalan HI. raya di Bundaran HI. Ade di sana masih terasa tidak kualitas udaranya itu kalau tadi saya coba siang itu agak gimana ya, nafas itu agak
nggak enak, gitu agak ya, berat. berat ya. Agak berat. Sekarang bagaimana, Ade? Kalau di software air visual sendiri saat ini di kawasan Jakarta tentunya kita tidak spesifik di HI, ini menunjukkan tidak sehat untuk grup-grup sensitif atau grup-grup atau kelompok-kelompok tertentu. Memang kalau kita lihat di periode minggu ini 28 Juli adalah hari di mana kita paling berat ya di antara hari yang lain di bulan Juli. Karena kita sudah masuk ke bulan Agustus. Tapi sebelum kita bicara banyak, sebetulnya ketika kita 3 minggu yang lalu kita mau angkat soal megapolutan ini, ada beberapa hal yang kita pertanyakan apakah ini berlebihan atau tidak. Karena banyak yang bilang bahwa soal polusi udara ini adalah isu negara maju, bukan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, saat itu kemudian kita mengkaji ulang, benarkah kita harus mengangkat ini? Jangan-jangan ini ada agenda setting tertentu, kelompok-kelompok tertentu, atau mungkin produk-produk tertentu yang punya agenda setting untuk berebut wacana media. Tapi akhirnya kemudian kita mulai baca-baca dan mulai bertanya sana kemari bahwa ternyata tadi juga Afi sempat menyebutkan soal tentang kesehatan. Di 2010 hingga 2016 warga DKI Jakarta terjadi peningkatan tajam jumlah penderita penyakit yang berhubungan dengan pernafasan, ada dari ISPA, asma, kemudian juga penyakit-penyakit yang lain. Dan di periode yang sama WHO mencatat 58% warga DKI Jakarta itu menderita berbagai macam penyakit akibat polusi udara dan menghabiskan 51,2 triliun rupiah untuk pengobatan ke rumah sakit. Ini hampir bahkan lebih besar daripada APBD DKI Jakarta. Nah, sampai data itu pun kami masih ragu apakah kemudian kita harus angkat masalah ini karena seolah-olah memang cukup berlebihan begitu ya. Tetapi ketika saya berbincang dengan teman saya, seorang perempuan, dia baru saja dari dokter kandungan yang mengatakan bahwa dia ada miom di kandungannya 2 cm. Dan dikatakan bahwa pemicu utamanya adalah stres dan polusi udara. Nah, baru saat kemudian kita akan bergerak, kita membayangkan bahwa banyak sekali wanita-wanita yang kemudian harus berlalu lalang di Jakarta, beraktivitas. Bukan hanya masalah pernafasan yang terancam, tetapi juga kandungan. Dan juga ternyata ketika kita bicara dengan dokter, pakar yang berhubungan dengan ini mengatakan bahwa PM2,5 itu tidak hanya masuk lewat hidung, tetapi kemudian masuk langsung ke pembuluh darah, sehingga memicu berbagai macam penyakit, termasuk diantaranya adalah tumor, kanker, lalu kemudian juga stroke, jantung, dan lain-lain. Ini yang kemudian membuat kita terkaget-kaget, ternyata kita masih begini-begini aja, tidak ada perubahan apapun, tidak ada pergerakan apapun, bahkan kita terkesan defensif dengan standar yang kita tentukan sendiri oleh pemerintah dari tahun 99 dan tidak direvisi, yaitu PP nomor 41 tahun 1999. Ini tentunya kalau kita terus berdasarkan pada PP tersebut, ya kita akan tetap defensif. Baik, Ade, kalau ketika Anda menjelaskan hubungan antara buruknya kualitas udara di ibu kota Jakarta dengan banyaknya penyakit yang diderita oleh warga ibu kota, bicara soal solusi, sempat berkembang solusi, salah satunya adalah tanaman lidah mertua yang kemudian menjadi pro dan kontra di masyarakat. Apakah itu juga sempat terbahas di liputan Anda atau ada solusi lain yang lebih efektif dari hanya sekedar menggunakan selembar masker bagi warga ibu kota untuk mempertahankan kesehatan mereka? Baik, Afi memang benar soal lidah mertua ini sempat juga muncul di wacana, tetapi ada juga yang kemudian mempertanyakan kalau kita pakai air purifier gitu yang kemudian dipasang di rumah, apakah kita aman? Kalau di dalam ruangan mungkin aman, tetapi kan kita tidak beraktivitas di dalam ruangan saja. Kalau kita keluar, makanya sekarang itu banyak juga para aktivis dan juga ahli untuk merekomendasikan semua warga untuk mendownload berbagai macam aplikasi yang bisa memantau polusi udara. Sehingga ketika kita mau ke sebuah lokasi, kita pantau di lokasi itu bagaimana kualitas udara di sana dan kita pakai masker. Kalau saya melihatnya ketika kita pakai aplikasi ini, semakin banyak orang pakai aplikasi ini, semakin banyak orang aware, semakin banyak orang sadar tentang polusi udara, semakin orang tidak menganggap bahwa urusan polusi udara ini adalah urusan yang berlebihan, urusan negara-negara maju. Makin kita sadar, makin banyak orang mendesak agar kemudian peraturan ini segera dirubah. Ade Mulya, terima kasih. Paparan yang sangat komprehensif tadi ya soal saya kira memang persoalan polusi udara di pokoknya Jakarta. itu adalah awareness publik. Kita merasa menerima begitu saja apa yang sebetulnya buruk. Karena sehari-hari. Iya, karena itu sehari-hari. Jadi hal yang biasa. Ada bagian yang masyarakat yang mengambil perannya, ada bagian yang
pemerintah harus mengambil peran. Kalau orang semua sadar menggunakan aplikasi dan mau hidup sehat, maka masyarakat itu harus tahu seberapa dia memerlukan menggunakan mobil-mobil atau kendaraan bermotor pribadi. Iya, betul. Dan jangan lupa kita juga harus belajar dari kota-kota seperti yang tadi Bang Dan katakan, Beijing. Ada banyak kota lagi. Ada Victoria Gasteiz di Spanyol, kemudian Lisbon, yang Portugal. paling dekat Bangkok misalnya Medellin di di Thailand. Kolombia. Yang ketiganya ini hampir sama. Soal kebijakan Green Belt, Bang. Itu betul. Ya, artinya membuat taman-taman ruang publik, menanam pohon seperti Ethiopia yang kemarin dalam satu hari menanam 350 juta pohon. Dalam satu hari memecahkan rekor dunia. Demi climate change. Itu berarti memobilisasi publik untuk melakukan itu. Saya kira warga Jakarta kalau disuruh tanam satu pohon satu keluarga, walaupun masalahnya tidak punya halaman. Tidak punya halaman. Tapi sekarang bisa dipot sebenarnya. Tapi sedikit saja kalau misalnya kita lihat di Bangkok, Thailand yang paling dekat saja itu mengembangkan kawasan yang layak bagi pejalan kaki. Sehingga kemudian menekan orang untuk menggunakan kendaraan bermotor. Itu mungkin juga bisa menjadi solusi yang dipikirkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Atau pindah sekalian gimana? Bukan. Jangan dulu. Atau kendaraan bermotor itu adalah pakai mobil listrik. Mobil listrik, ramah itu yang lingkungan. kemudian akan jauh Itu lebih sebenarnya aman. Itu masa sangat depan. tepat Bang ketika diaplikasikan di ibu kota baru Bang. Oke. Urgent atau tidak sih sebetulnya Wahyu? Bukan hanya ibu kotanya saja, tapi berbagai kebijakan yang ramah lingkungan. Kita akan bahas lengkapnya di segmen berikutnya di Metro TV Newsroom. Pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum? Nanti kita sampaikan Agustus lah. Ya.